Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Setia Farm. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, siapa ini? Ini adalah Paeng, temu kangen ya. Karena banyak banget yang minta, Paeng mana kok nggak pernah diliput, Mas, ngevlog Paeng, Mas. Sama Paeng jalan-jalan dong, Mas. Paeng udah bisa dinaikin belum, Mas? Paeng udah bisa buat gerobak belum? Jawabannya udah, karena mungkin ya sok sibuk ya, saking banyaknya tamu, jadi fokus ke sapi kurban. Paeng malah nggak pernah keliput. Ini dia Paeng sudah gede, sudah sebenarnya ukuran segini ini masuk kategori sapi kurban ekonomis, tapi ini belum sah. Kenapa? Karena umurnya belum mencukupi. Ini bobotnya kisaran 370-380 kilo, jadi belum sah untuk kurban. Kenapa? Karena masih pedet, masih 1 tahun lebih sedikit. Ini untuk si Paeng, jadi si Paeng sudah bisa dinaikin. Saya coba naikin ya, sudah bisa di bismillah. Nah, si Paeng sudah bisa dinaikin, terus si Paeng juga sudah bisa buat, pokoknya udah bisa semua si Paeng. Cuma mohon maaf belum bisa setiap hari memberikan video-video tentang Paeng. Jadi kalau kita kemarin bahas sapi kurban ekonomis, mungkin sudah saatnya, karena sudah waktunya mendekati, sudah waktunya mepet. Jadi kita sekarang bahas sapi kurban favorit, yaitu sapi PO dengan ukuran sedang, bobot kisaran 750 sampai 780 sampai 800 kiloan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan keluarkan contoh atau sampel sapi kurban favorit di kalangan masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Jadi ada sampelnya nanti saya keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mengeluarkan sapi kurban favorit. Ini cuma buat sampel. Ini juga belum shot, belum laku. Jadi masih banyak teman-temannya di kandang sini, cuma sampel. Insya Allah saya menyiapkan lebih dari 20 ekor untuk ukuran 750 sampai 800 kiloan. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel Setia Farm. Oke, alhamdulillah sapi sudah keluar, sudah saya keluarkan untuk dijemur. Nah, tepat di samping saya ini adalah sapi PO atau sapi kurban favorit dengan bobot 780 kilo. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan untuk sapi PO atau sapi, kita menyebutnya sapi lokal, sapi Jawa, sapi Benggala, sapi punuk boleh, terus sapi onta juga boleh. Yang jelas ini adalah sapi gitu. Untuk ciri-ciri sapi PO itu sendiri adalah pertama warnanya putih, yang kedua pasti itu ada punuknya. Nih punuk. Nah, ini ciri-ciri fisiknya seperti ini, warna putih, tinggi, panjang, dan ada punuknya. Lalu dilanjut untuk bentuk kepalanya itu sedikit lebih panjang dibanding sapi Simmental Limousin. Lalu tanduknya juga sedikit lebih lebar gede. Jadi terkadang kalau memang sudah sedikit lebih tua atau memang ciri khususnya bisa pecah-pecah seperti ini. Ini adalah menandakan kalau ini benar-benar sapi PO gitu loh. Kadang kan ada yang cross Brahman dan lain sebagainya. Itu untuk ciri-ciri fisiknya seperti ini. Lalu telinganya sedikit lebih gede dibandingkan sapi Simmental Limousin. Jadi telinganya menyerupai sapi Brahman, agak ke bawah. Dan yang paling menonjol dari sapi PO itu punuk, matanya hitam. Jadi lingkar matanya itu hitam, dan pasti untuk mulutnya
atau hidungnya juga hitam. Jadi hidung hitam, mata hitam, lalu kukunya hitam. Hidung hitam, mata hitam, terus tanduk hitam, kuku hitam. Itu adalah fisik sapi PO atau ciri-ciri sapi PO yang paling mudah dikenali. Juga ekornya hitam, bulu ekornya hitam. Itu untuk ciri-ciri fisik pertama. Yang kedua itu ada keunggulan sapi PO. Kenapa sih saya lebih banyak memelihara sapi PO ketimbang sapi merah atau sapi jenis lainnya? Karena memang yang pertama, di samping untuk penggemukan, saya memelihara sapi PO itu dengan tujuan apa? Yaitu belajar, sumber belajar dan lain untuk edukasi bagi saya sendiri terlebih dahulu. Jadi sapi PO ini mampu beradaptasi lebih cepat dan lebih enak ketimbang sapi jenis lainnya. Karena apa? Dia memerlukan pakan yang tidak cukup banyak ketimbang sapi-sapi lainnya. Satu. Yang kedua, dia tahan panas. Walaupun dijemur ini sampai sore nanti, insya Allah nggak akan ngences. Jadi nggak akan head stress kalau bahasa sapi yang lainnya. Jadi lebih kuat. Itu. Lalu istimewanya apa? Bisa dinaikin, bisa buat tunggang, bisa buat gerobak. Oke, kenapa saya bilang sapi PO, sapi putih ini adalah sapi kurban favorit? Karena sebelum saya terjun di dunia sapi, setahu saya sapi itu ya warnanya putih dan ada punuknya seperti ini. Karena memang kebanyakan di daerah kami itu sapi-sapinya berjenis sapi Jawa atau sapi PO. Lalu yang kedua, nah, beliau Bapak Presiden kita Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, beliau juga selalu, setahu saya dan coba di browsing, selalu mengorbankan sapi-sapi berjenis PO untuk keperluan kurban di masjid-masjid besar seperti di Masjid Istiqlal dan tempat lainnya. Jadi memang untuk kami sendiri, untuk customer ataupun tamu kami sendiri lebih banyak ke sapi PO ketimbang sapi jenis lainnya. Dan untuk masalah harga, insya Allah bervariasi. Yang jelas harga di kami mampu bersaing atau berani bersaing di manapun berada. Jadi insya Allah kami akan amanah. Untuk harga sendiri kita melihat tergantung dari ukuran sapi. Lalu itu kegantengan, tinggi, panjang juga terhitung. Yang kedua, lalu prestasi juga meningkatkan harga karena memang ya tujuannya memang seperti itu. Jadi ketika ada event, kontes dan lain sebagainya, pengadaan ternak dan lain gitu, kita juga kadang ya insya Allah ada yang nyangkut juara 1, juara 2 ataupun juara 3. Di situ kita mendapat salah satu predikat ataupun sertifikat dan lain sebagainya. Itu juga memberikan nilai jual tersendiri. Jadi nanti nilai jualnya akan sedikit lebih tinggi ketimbang sapi yang belum pernah mendapatkan prestasi. Karena apa? Memang sudah mendapat pengakuan atau sudah mendapatkan legalitas bahwa sapi ini adalah sapi pejantan yang baik, yang tangguh, yang mampu untuk memberikan pedet-pedet terbaik. Itu sampel ya, karena memang untuk sapi PO ini kebanyakan untuk pejantan kalau di daerah-daerah kami. Jadi lebih banyak kawin alam daripada inseminasi buatan untuk sapi PO sendiri. Tapi kalau untuk sapi simental limosin memang mungkin disarankan untuk kawin inseminasi buatan. Karena memang sekali lagi sudah mendekati waktunya untuk Idul Kurban atau Hari Raya Kurban, perkiraan tanggal 31 ya. Jadi akhir bulan ini, sekarang sudah tanggal pertengahan, tanggal 14-15. Jadi mungkin bagi Bapak, Ibu, sedulur semua yang saya hormati, bila mana menginginkan sapi kurban favorit, berkualitas, amanah dan bergaransi, monggo silahkan, lebih baiknya langsung datang ke kandang. Karena apa?
kadang di video, kadang di foto itu tidak sesuai. Maksudnya tidak sesuai, kalau yang moto bagus kelihatan gede, tapi kalau yang moto mungkin punten nuwun sewu kurang atau kesusu ataupun tergesa-gesa, itu nanti barangnya kelihatan kecil. Tapi lain kalau kita sudah melihat barangnya langsung, saya jamin insya Allah tidak bakal kecewa dan pasti lebih dari apa yang kita bayangkan kalau sapi PO sekian. Nah, asal Bapak, Mas, Mbak ketahui bahwa sapi PO bobot 750 atau 800 kilo lah, dan sapi jenis lainnya bobot 1 ton, itu kalau dijajarkan itu masih gede sapi PO, tinggi sapi PO, karena memang sapi PO itu posturnya tinggi panjang gagah gitu. Tapi untuk bobotnya memang sedikit kurang dari sapi jenis lainnya. Karena fokusnya apa? Karena sapi VO ini adalah sapi yang lebih kuat dan lebih tahan dan mampu, yaitu tadi untuk berkomunikasi dengan manusia. Jadi mampu untuk bekerja dan membantu kegiatan keseharian kita manusia. Jadi ya ini kelebihan sapi PO seperti ini, wujud sapi PO seperti ini, atau sapi Jawa atau sapi lokal, dan lain daripada yang lain. Dan insya Allah untuk sapi PO ini masih tersedia cukup banyak. Bila mana menginginkan dalam jumlah partai, satuan, nanti bisa langsung hubungi kami pada nomor yang ada di deskripsi. Insya Allah kami amanah, dan paling baik itu adalah datang ke kandang dengan melihat langsung barangnya seperti ini. Dan insya Allah untuk masalah harga, saya tidak pernah memberikan target sekian, enggak. Insya Allah harganya tetap standar. Jadi standar umum, standar pasar, standar tani, dan standar peternak. Dan yang jelas ingat kurban, ingat Setia Farm gitu. Matur suwun, banyak kurangnya dalam tutur kata saya mohon maaf. Sekian dari Setia Farm. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.